Halo sahabat Kismis. Mayoritas masyarakat Indonesia masih menjalankan tradisi upacara adat untuk tujuan-tujuan tertentu. Masih sering ditemui sebagian masyarakat yang melakukan sebuah ritual atau upacara yang bertujuan untuk meminta suatu perkara yang semuanya diarahkan pada transformasi keadaan dalam manusia atau alam. Biasanya upacara atau tradisi adat ini dilakukan pada hari-hari tertentu. Tradisi ritual biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau mistis, seperti beberapa upacara atau ritual di Jawa Timur yang identik dengan hal mistis. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Lima tradisi Jawa Timur yang mistis. Number 1. Upacara Sandur. Tradisi yang asalnya dari Madura ini biasanya dilakukan oleh para petani dan nelayan. Dilakukannya upacara ini diperuntukkan untuk mereka yang ingin berkomunikasi dengan makhluk gaib. Untuk tujuannya sendiri, upacara Sandur memiliki berbagai tujuan seperti mengusir musibah, menghormati makam keramat, hingga meminta hujan. Upacara Sandur memiliki kegiatan utamanya berupa sebuah tarian yang diiringi oleh alunan musik, yang nantinya di tengah pertunjukan biasanya ada dua peserta yang kesurupan sebagai mediator untuk berdialog dengan makhluk gaib. Number 2. Upacara Ruatan. Upacara ruatan dipercaya oleh masyarakat Jawa sebagai bentuk ritual penyucian bagi orang nandang, sukerta, atau berada dalam dosa. Dalam kebudayaan Jawa, tradisi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ruatan untuk diri sendiri, ruatan untuk lingkungan sekitar, dan ruatan untuk wilayah. Biasanya ruatan perorangan akan dilakukan dengan memotong rambut orang yang berdosa tersebut pada siang hari. Sementara untuk ruatan dengan skala yang lebih besar, biasanya terdapat sesajen seperti tuwuhan, kain motir, gawangan kelir, aneka jenang, jajanan pasar, dan lainnya. Bukan hanya untuk penyucian, ritual ini juga dianggap bisa dilakukan oleh seseorang yang mengalami berbagai kesialan dalam hidupnya. Number 3. Bantengan. Kesenian ini dipercaya sudah muncul pada zaman Kerajaan Singosari. Adanya relief yang menggambarkan macan melawan banteng dan penari yang menggunakan topeng banteng di Candi Jago Malang seakan menjadi bukti sudah adanya kesenian ini. Pertunjukan kesenian ini biasanya dilakukan oleh 2 orang lakon yang membentuk seekor banteng. Nantinya akan ada sebuah pertunjukan di mana para pemain kesurupan dan gerakannya menjadi tidak terkontrol. Number 4. Tradisi Seblang. Tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Banyuwangi, khususnya suku Osing ini, merupakan rangkaian tarian yang dibawakan oleh seorang penari yang biasanya sudah tua. Untuk selanjutnya, penari tersebut akan mengalami kesurupan dengan menarikan gerakan-gerakan magic. Sebelum berlangsungnya kesurupan, akan adanya pawang yang membacakan mantra terlebih dahulu. Tujuan dari tradisi ini untuk menolak bala atau agar desa tersebut diberikan keselamatan dan ketentraman.
Dilakukannya tradisi ini setidaknya setahun sekali, dan uniknya sang penari akan menari selama 7 hari berturut-turut dalam kondisi kesurupan. Number 5. Kebo-keboan masih merupakan tradisi yang dimiliki suku Osing Banyuwangi. Kebo-keboan yang berarti kerbau dalam bahasa Jawa ini juga identik dengan binatang kerbau. Para peserta tradisi akan berdandan seperti kerbau dengan dilumuri cairan hitam dari oli, serta dilengkapi dengan tanduk buatan. Menurut cerita yang beredar, nantinya para peserta yang memerankan kerbau akan kesurupan roh leluhur. Tujuan dari tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, serta agar diberikan keselamatan dan dijauhkan dari malapetaka. Itulah 5 tradisi yang di dalamnya ada unsur mistis. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.